Kembali lagi di channel IB Plus O. Kebetulan saya lagi ada makan malam nih bersama keluarga. Nah, pengen sedikit ngasih tahu buat teman-teman, karena kemarin ada banyak perdebatan sama perdebatan ke beberapa orang, perdebatan di antara banyak orang, seberapa penting sih cut loss itu. Nah, mumpung kebetulan saya ada waktu nih, lagi santai, saya pengen bahas seberapa penting cut loss itu untuk kamu, khususnya untuk yang trading ya. Oke? Jadi gini, prinsipnya gini, di pasar, di market, buat yang trading, khususnya yang scalping, teman-teman harus paham dulu nih, kita tuh dagang saham, oke? Nah, apabila teman-teman nyangkut, nggak cut loss, kebayang nggak duit teman-teman nggak muter, diem nunggu. Sekarang gimana kalau kondisinya saham yang dibeli itu turun terus, teman-teman duitnya nggak muter kan? Gimana kalau sampai 2-3 minggu gitu-gitu aja nggak muter kan, nggak efektif kan? Nah, kalau kita ibaratnya trading tanpa stop loss atau cut loss, itu sama aja kayak teman-teman ngendarain mobil tanpa menggunakan rem, terutama di jalan turunan. Gimana tuh kalau teman-teman mengendarai mobil di jalanan yang turunan ke bawah tanpa ada rem? Apa yang terjadi? Udah bisa bayangkan kan? Jadi itu satu hal yang perlu dipahami, bahwa seberapa penting cut loss buat kita. Oke? Kebanyakan orang tuh ketika case-nya nyangkut, kebanyakan orang tuh coba averaging down. Begini teman-teman, sebenarnya averaging down itu nggak disarankan buat teman-teman yang trading. Averaging itu mungkin lebih sifatnya buat teman-teman yang memang investing, bukan trading. Kenapa? Kalau seandainya marketnya turun terus, sampai berapa banyak uang kamu averaging? Oke? Itu yang pertama. Lalu ketika kamu averaging dan marketnya makin ke bawah, uangnya makin nggak putar kan? Jadi averaging buat trading itu nggak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Jadi untuk averaging tuh memang nggak disarankan ya. Kalau bisa jangan averaging down, oke? Jadi harus cut loss, gitu loh teman-teman. Nggak bisa nggak cut loss buat trading, oke? Seberapa jauh sih kalau kita buat cut loss ya, untuk seorang trader yang menit per menit atau scalping ya? Bagusnya sih nggak jauh-jauh dari 1-2% dari harga entry beli kamu. Jadi kalau kamu beli di harga katakanlah 100 perak ya sayang. Iya sayang. Jadi kalau kamu beli di 100 rupiah, hitung aja, kurangi 100% berapa? 1% berapa? Atau 2%? Katakanlah di 99 atau 98. Berarti kalau harganya turun ke 98, mau nggak mau ya kamu harus cut loss. Follow your rule, gitu loh teman-teman. Nah,
Gimana case-nya kalau seandainya ketika kita beli lalu gimana case-nya kalau seandainya pas kita beli pas kita cut loss harganya langsung pullback naik ke atas. Nah, itu artinya gak rezeki. Itu kalau saya punya prinsip. Nah, berarti itu nggak rezeki kamu. Nah, gimana pertanyaan kalau seandainya harga sesudah kita cut loss, harganya naik tinggi, apakah masih bisa beli? Nah, kalau saya kan beli, saya masih bisa kejar, tergantung ya. Seandainya masih bisa dikejar, saya akan coba kejar. Tapi tentunya dengan manajemen yang ketat. Itu satu. Nah, manajemen yang ketat itu seperti apa? Mungkin positioning lotnya akan saya kecilin. Yang tadinya saya beli dengan katakanlah 100 lot, ketika harga saya cut loss, lalu harganya bergerak naik, mungkin saya akan gunakan 20-30 lot. Gak akan banyak-banyak, dikit aja. Kenapa? Karena saya sudah cut loss sebelumnya. Seandainya ketika nanti saya entry point, saya masuk lagi dengan posisi itu, saya masuk, lalu nanti tiba-tiba marketnya berbalik arah juga, saya akan cut loss lagi. Nah, ketika cut loss kedua, kerugiannya nggak terlalu besar karena positioning lotnya udah kecil. Karena saya beli dengan jumlah mungkin 20-30 lot saja. Gitu. Itu kalau seandainya sahamnya terbang. Nah, oke. Bagaimana apabila sudah 2 kali cut loss? Biasanya saya nggak akan beli lagi. Saya akan tenangkan emosi, tenangkan pikiran, cooling down dulu. Saya akan tinggalin dulu laptop atau komputer. Saya akan refreshing dulu mungkin barang 15-30 menit, baru saya lihat lagi market. Kalau waktunya masih ada. Makan aku dulu. Kita kan mengasosiasikan cepat kali ya. Makan lagi. Iya, makan banyak lah. Termasuk apa? Daerah ini? Ya, namanya pula. Jadi teman-teman, Tapi kan yang paling banyak info kan sekarang kan ya. Iya. teman-teman jangan asal-asalan buat entry. Itu dia. Jadi kunci utama untuk trading, sabar. Udah, teman-teman jangan sembarangan buat entry point. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, buat plan. Teman-teman harus buat plan sebelum eksekusi. Okay. Jangan sampai buat plan setelah teman-teman membeli saham. Itu jangan sampai. Jadi sebelum beli sudah ada plan. Jadi jangan sampai ketika beli baru buat plan. Itu salah ya. Jangan sampai. Oke. Make a plan dulu, baru eksekusi. Buat entry point, buat stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa. Nah, untuk seorang scalping trading, ya take profit-nya nggak tinggi-tinggi, nggak gede-gede gitu loh. Nah, teman-teman harus paham itu ya. Oke. Nah, terakhir nih teman-teman, kalau memang dalam satu hari itu teman-teman melakukan yang seperti saya bilang tadi 2-3 kali cut loss, sampai 3 kali, berarti teman-teman stop dulu, jangan paksakan buat trading. Oke. Nah, teman-teman coba evaluasi lagi apa yang salah. Apakah analisa teman-teman salah, ataukah teman-teman salah mengatur emosi? Karena ketika trading memang pancingan emosi itu gede banget. Siapa sih yang nggak sabar ngelihat pergerakan harga cepat naik? Tapi terkadang harga naik itu kadang bisa nipu juga gitu loh. Gak lama turun lagi, bener ya? Nah, jadi emosional tuh yang utama. Jangan sampai teman-teman hari ini cut loss, lalu besok cut loss lagi, hari ketiga masih cut loss juga. Itu artinya teman-teman harus berhenti, stop trading, pergi jalan-jalan, refreshing. Jangan paksain buat trading lagi. Itu psikologisnya udah nggak bagus. Jadi kita harus refreshing dulu, jangan paksain. Oke ya teman-teman. Jadi ingat, kembali lagi seperti yang saya bilang di awal,
cut loss atau stop loss bukan suatu hal yang buruk. Oke. Cut loss itu atau stop loss itu ibarat kita mengendarai mobil. Kalau kita nggak pakai stop loss atau cut loss, ibarat kita mengendarai mobil di jalan turunan tanpa rem. Bayangkan gimana? Oke. Sama kayak kita kalau beli saham tambah stop loss, tambah cut loss. Kalau yang untuk yang trading, kebayang kan? Harga sahamnya turun terus. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nyangkut dibiarin. Berapa lama? Udah pernah hitung kamu nyangkut 2-3 minggu. Efektif nggak itu buat kamu? Nggak kan? Coba dihitung. Lalu ketika sahamnya naik, kalau naik, nggak lama turun lagi. Capek kan? Jadi teman-teman, mungkin itu sedikit pandangan saya tentang stop loss atau cut loss. Oke? Intinya seperti yang sudah saya bilang dari awal tadi, ya, atur plan, analisa, atur plan. Oke? Kalau memang ya kondisi hari itu memang nggak sesuai dengan yang sudah kita analisa, karena memang terkadang kondisi pasar nggak selalu sama. Itulah pasar nggak seperti yang kadang kita inginkan, tapi kita udah punya plan, yaitu plan exit, plan kabur untuk mengurangi risiko. Ingat ya, pahami ya teman-teman, cut loss itu, stop loss itu hal utamanya adalah membatasi risiko. Kita nggak bisa memprediksi, menghitung seberapa besar keuntungan kita ke depannya di bisnis ini, tapi hal yang pasti bisa kita lakukan adalah membatasi risiko. Jadi jangan takut untuk stop loss atau cut loss. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja dulu sedikit share saya tentang stop loss atau cut loss. Oke, tetap semangat ya, tetap di sini di channel IB Botso. Sampai ketemu lagi. Saya lanjut makan ya.